al-mawsoman a'ma'amkan azizan kaihan jahilan maitan asoma a'ma'abekama. Itu yang mustahil. Sekarang yang menangnya apa? Satu, yaitu fa'lu kulli mungkinin. Allah benar atau tidak wajib bagi Allah membuat makhluk. Jadi Allah tidak punya kewajiban membuat langit, Allah tidak kewajiban membuat bumi, Allah tidak punya kewajiban membuat neraka dan surga dan lain sebagainya. Andai Allah tidak menciptakan makhluk itu semuanya, tetap Allah itu wujud dan Allah itu kuasa berkehendak. Ya, kan ada dalilnya. Apa dalilnya Allah itu ada? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Karena Allah dan yang menciptakan samawati wal ardh, langit, bumi dan seisi. Dibalik, bagaimana kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi? Apakah Allah tetap ada? Ya tetap ada. Cuma pertanyaan itu siapa yang menanyakan? Kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi, seperti itu. Tapi secara akliyah, maka sifat mewujudkan sesuatu, menciptakan sesuatu itu tidak menjadi sifat wajib bagi Allah. Jadi Allah mau menciptakan apapun dan tidak menciptakan apapun. Nah itu sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Ketika hal itu dapat ulum menjadi kami, maka insya Allah semuanya akan dapat dimengerti terkait dengan kesempurnaan Allah. Maka itulah bedanya orang itu bisa menjawab terhadap ketuhanan, ya, terhadap sifat zat Allah, walaupun dia tidak hafal Al-Quran. Itu bedanya orang itu. Saya hanya tahu 20 sifat yang wajib, ya, 20 sifat yang mustahil, satu yang mungkin. Tapi saya selalu bisa menjawab terkait dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah kalau bukan NU, hafal Al-Quran pun itu belum tentu bisa menjawab sifat ketuhanan. Padahal itu dari Al-Quran. Itu namanya metode. Jadi metode yang dibikin oleh Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang kita ikuti dalam naungan organisasi para ulama, NU atau ulama. Itu metode yang sangat mudah sekali untuk memahami zat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak paham terhadap Allah, bagaimana khususnya kita sholat? Ya, ibarat pesawat di atas mau mendarat, tidak tahu lapangan udaranya, mau bagaimana ini? Ya, tujuannya ke situ, tapi kita tidak tahu di mana ini. Saya nggak bisa bakar di atas ya. Akhirnya mendarat nggak jelas. Nah, kan untuk bisa fokus ibadah, maka ikhtiarnya adalah mempelajari terkait dengan akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah syariah. Akidah uluhiyah sifat-sifat yang tadi. Akidah nabawiyah adalah siddiq, amanah, tabligh, batonah, kirim, khianat, hikmah, biladah. Itu kan benar, terpercaya, menyampaikan, juga pintar. Mustahilnya bohong, khianat, menyembunyikan, juga bodoh. Itu mustahilnya. Sifat Rasul yang mungkin satu, yaitu aqrabul basyariyah, manusia biasa sakit, ya, nikah, makan, tidur, itu manusia biasa. Nah, hikmahnya Allah menjadikan Rasul dari manusia tidak bisa membantah jika ia melanggar di hadapan Allah. Dia bisa, kenapa kamu membantah apa yang kami perintah? Tidak bisa membantah. Coba kalau Rasulnya dari malaikat, kan bisa saja membantah. Wajar-wajar saja. Gusti, malaikat
panjenengan dapat putusan karena malaikat orang butuh duit, orang butuh nafkah, jadi malaikat ibadah putus. Kalau ini kan manusia, Nabi Muhammad butuh nafkah, Nabi Muhammad butuh istirahat, Nabi Muhammad juga nikah dan sebagainya. Maka kita manusia tidak bisa membantah jika melakukan pembangkangan di dalam agama, karena para rasul tidak membangkang terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang satunya lagi adalah akidah satiyah. Akidah satiyah itu apa? Akidah satiyah itu adalah hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah seperti alam goib, ada alam barzah, ada syafaat, ada alam mizan, ya, ada alam mizan, terus alam hisab, lalu kemudian ada jembatan shiratal mustaqim, lalu kemudian ada nikmat surga, ada nikmat neraka, dan ada segala sesuatunya. Hal itu namanya adalah akidah satiyah. Jika apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul ada satu yang tidak kita yakini atau diragukan, maka batal akidah satiyahnya. Jika batal akidah satiyahnya, berarti batal akidah nabawiyah. Apa manfaatnya kita wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah jika tidak percaya terhadap salah satu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Jika batal akidah nabawiyahnya, maka batal akidah uluhiyahnya. Jika batal akidah uluhiyahnya, berarti batal syahadatainnya. Jika batal syahadatainnya, berarti tidak sah keimanannya. Dia tidak punya tiket untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, amin. Kalau